Hello everyone, welcome to our second English class. Oke, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja dan baik-baik aja ya. Nah, sekarang balik lagi nih ke pertemuan 2 bahasa Inggris bareng aku, Kak Nadia. So, what are we going to learn today? Today, we are going to learn about classroom. Kita akan belajar tentang ruang kelas. Nah, apa aja nih detailnya yang bakal kita bahas hari ini? Okay, what will we learn today? So first, we're going to learn vocabulary things in the classroom. Jadi kita akan belajar tentang kosakata-kosakata baru yang berkaitan sama ruang kelas. And the second one is member of class. Kita juga akan ngebahas nih siapa aja sih anggota kelas itu. And the third one is synthesis. Jadi kita akan belajar penggunaan kalimat-kalimat yang tentunya ada hubungannya dong sama ruang kelas. And the fourth and the last is preposition. Jadi kita akan belajar tentang vocabulary atau kosakata mengenai posisi atau tempat. Nah, oke. First, vocabulary. Let's get started. Nah, seperti biasa nih, aku akan ngebacain vocabulary-nya dalam bahasa Inggris, kemudian ke bahasa Indonesia. Kalian boleh banget nih bisa sambil nyatet dan juga sambil ngikutin aku biar pronunciation atau pengucapan kalian bisa lebih bagus lagi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama nih, classroom, ruang kelas. Classroom, ruang kelas. Board, papan. Board, papan. Chalk, kapur. Chalk, kapur. Dustbin, tempat sampah. Dustbin, tempat sampah. Wall, dinding. Wall, dinding. Table, meja. Table, meja. Tablecloth, taplak meja. Tablecloth, taplak meja. Clock, jam dinding. Clock, jam dinding. Absence board, papan absen. Absence board, papan absen. Teacher's table, meja guru. Teacher's table, meja guru. Chair, kursi. Chair, kursi. Studying, sedang belajar. Studying, sedang belajar. Nah, di sini kan ada kata study, terus ada ing-nya nih. Makanya kita bacanya itu studying. Karena ada ing-nya, itu artinya dia itu sedang melakukan kegiatan study itu. Makanya si cowok itu dibilang sedang belajar. Karena ada kata ing di belakang kata study. Gitu. Oke, lanjut. Teaching, sedang mengajar. Ingat ya, kan ada teach ditambah ing, berarti sedang mengajar. Oke, lanjut. Bookshelf, rak buku. Bookshelf, rak buku. Map, peta. Map, peta. Picture, gambar. Picture, gambar. Use, menggunakan. Nah, karena ini tidak ada kata ing-nya nih, di kata kerja use doang, berarti dia menggunakan aja. Kalau misalnya use ditambah ing, jadi using, berarti itu sedang menggunakan. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut nih. Broom, sapu. Broom, sapu. Write, menulis. Write, menulis. Oke, sekarang kita lanjut nih ke bagian 2, preposition atau kata tempat, atau posisi atau letak. Oke, kita lanjut ya. Behind, di belakang. Tuh, lihat kan, kucingnya tuh ada di belakang kardusnya, makanya dia disebutnya posisinya behind atau di belakang. Yang kanan, kucingnya ada di depan kardusnya, berarti namanya in front atau di depan. In front, di depan. In, di dalam. Tuh, bola merahnya ada di dalam kotak biru, berarti
Prepositionnya itu in atau di dalam. Yang kanan, apelnya ada di atas kotak. Di atas berarti on. On, di atas. On, di atas. Oke, sekarang nih. Sama ya kayak yang tadi kan ada behind. Behind, di belakang. Behind, di belakang. Nah, yang ini apelnya ada di antara dua kotak. Berarti itu namanya between, di antara. Between, di antara. Nah, kalau misalnya kotaknya cuma ada satu, terus apelnya ada di samping kotaknya, itu namanya beside atau di samping. B-E-S-I-D-E, beside atau di samping. Itu kalau si apelnya di samping ya, di samping satu kotak, nggak diapit dua kotak, itu namanya beside. Kalau diapit namanya between. Kalau di samping aja namanya beside. Oke, kita lanjut ke bagian 3 atau member of class. Siapa aja sih anggota kelas itu? A student, seorang murid. Udah pasti ya, murid kan termasuk salah satu anggota kelas. Kan mereka rutin belajar dan juga menghabiskan waktu di kelas. Nah, karena dia cuma satu, makanya pakai A di depannya. Jadi a student. A student, seorang murid. Karena dia bukan A, I, U, E, O untuk kata student, makanya pakainya A, bukan an. Jadi a student, seorang murid. Kalau misalnya nih kata-katanya huruf depannya menggunakan A, I, U, E, O, contohnya apple. Itu bukan a apple, tapi an apple. A-N spasi apple, gitu. Nah, lanjut. Ini muridnya ada banyak nih. Kalau muridnya banyak, berarti nggak pakai e, nggak pakai an. Langsung aja, students. Jangan lupa ada S-nya di belakangnya. Kalau banyak, selalu tambahin S ya. Jadi students. Banyak murid atau lebih dari satu orang. Jadi kalaupun dua, juga tetap pakai students gitu. Nah, yang ini udah pasti nih, yang pengajar di kelas, yaitu teacher. Guru. Teacher. Guru. Okay, the fourth topic is synthesis. Let's get started. There is a board on the wall. Ada sebuah papan tulis di dinding. Nah, itu kan ada kata yang udah aku garis bawahi sama aku tebelin. Itu artinya is a board adalah artinya sebuah papan tulis. Nah, kenapa pakai is? Karena dia cuma satu. Kalau bendanya cuma satu, pakainya is. Jadi, there is a board, bukan there are a board. Ingat ya, pakai is. Jadi, there is a board. Ada sebuah papan tulis. Dan boardnya karena cuma satu nggak pakai S. Board aja, tapi ditambahin E gitu ya. Nah, sekarang ada peta nih di dinding. There is a map of Indonesia on the wall. Ada sebuah peta Indonesia di dinding. Sama nih kayak yang tadi. Karena satu bendanya dia pakai is dan juga pakai e, nggak pakai s. Gitu. Wah, sekarang bendanya banyak. Kapurnya ada 12 loh di kotak. Berarti pakainya bukan is, tapi pakainya are. Jadinya, there are 12 chalks in the box. Jadi, karena dia kapurnya banyak, chalknya ditambahin S. Jadi, chalks, gitu ya. So, there are 12 chalks in the box. Ada 12 kapur di dalam kotak. Lanjut, wah di sini ada meja sama kursi banyak nih. Kalian boleh juga nih kalau nggak tahu jumlah pastinya langsung aja pakai many. Jadi, there are many chairs and tables in the classroom. Karena chair sama table-nya itu banyak, lebih dari satu, makanya pakainya are. Jadi, there are many chairs and tables, gitu. Okay, that's all for today material. Thank you for your attention. Dan kalau misalnya nanti kalian ada yang mau ditanya, boleh banget bisa langsung chat aku di WA atau nanti kita tanyain waktu di Zoom ya. Okay, thank you for your attention. See you on the class.